Hello student, this is your second meeting after mid-exam. Until previous meeting, we talked about English and English American and English British accent. And for today, I want you to please apply and practice what you have already gotten from the previous meeting, how you speak with a good accent. Well, it's not a must to speak with English American or English British accent, but I want you to speak with a correct pronunciation and clear. Okay, so we are going to talk about working in IT industry for today's lesson. Okay, let's just check it out. Okay, you can see on the screen, you have to open your book first. Yeah, English for IT. I have already shared that in iLearn. I want you to please check this page and make sure when you listen, when you watch for this video, you also check the lesson in the book. I want you to also write the answer for each practice that I mentioned here, the conversation. So I want you to be ready with your stationery, the pen, and also the note. Okay? We are going to talk about how you introduce yourself and how you introduce others in the in the working environment, and then how to ask and answer personal questions, and how to talk about scheduled tasks, and how to use the alphabet and spell out the words. Okay, let's go to meeting people right now. Well, how do we greet people in your country? What do you say when you greet people in English? Kenapa kita membahas mengenai greeting? Because when you start introducing yourself, kamu akan mulai juga dengan greeting. Nah, greeting di masing-masing country itu berbeda caranya. In your country, in our country, kita greeting itu bersalaman. Ada yang di negara lain greeting itu dengan cara berpelukan. Oke, seperti itu sebelah kanan. Itu contohnya di Australia. Australia itu berpelukan. Ada yang cium pipi kiri, cium pipi kanan. Ada yang cium pipi kanan, kiri, kanan. Itu berbeda. Ada yang dia bowing begini, itu di Jepang. Ya, ada yang seperti ini juga. Jadi bermacam-macam bentuk greetingnya. Okay, it depends on your country. Okay, now check bagaimana sih caranya kita memperkenalkan diri kita. Okay, dalam conversation dengan teman kerja atau tempat kita baru bekerja. Check number 1. Hi, my name is Natasha. Pleased to meet you. I'm Khalid Ali. Pleased to meet you too. Okay. Di sini yang harus kamu tahu, kamu harus mencatat apa yang tadi saya sebutkan di bagian part yang hilang. Oke, jadi pastikan kamu ulang aja lagi nanti barusan apa yang saya isi, apa yang saya sebutkan kamu isi di bagian yang hilang. Oke, we go to part 2. Bentuk lain cara kita memperkenalkan diri. Good morning. What is your name? I'm Ahmed. And you are? My name's Philip. Nice to meet you. Okay, boleh seperti ini, ya. Or bagian ketiga. Hi everybody. My name is Ingrid. Everybody says hi. And team says Ingrid, this is Ahmed. Linda, Muhammad, and Mansur. And Ingrid say, nice meeting you all. Linda say, likewise. Likewise itu maksudnya sama, sama-sama. Tim say, welcome to the team and good luck. Oke, tolong diisi ya. Oke, saya nanti akan cek lagi. Nah,
Setelah kamu tahu bagaimana cara introduce diri kamu saat bertemu orang baru, ya, and then kita mau memperkenalkan new team member. Ini team member kita yang baru nih. Gimana cara kita memperkenalkan dia ke anggota yang lain? So, yang harus kamu consider adalah bentuk penggunaan to be, itu penting sekali. Penggunaan I, to be-nya am, she, he, it, to be-nya is, and then you, we, they, to be-nya are. Jangan sampai salah. Oke, ini udah dipelajari di bagian present tense. And kita juga bisa menggunakan to be itu bertemannya dengan yang namanya question word, what, who, where, why, which, when, how. Oke, bagaimana menentukan dia itu pakai to be apa? Ya cek apa subjeknya, itu penentunya. Oke. Next. Okay. Now listen to me. Ini bagaimana caranya kita memperkenalkan si orang baru ke teman-teman satu tim kita. Oke. Catherine said, Karim, what do you do? And Karim said, okay, I'm a website developer. Who do you work for? Catherine said, I work for CISCO. I am a system analyst there. Where are you from, Karim? Karim said, I'm from Kuwait. I work for Microsoft there. And where are you from, Catherine? Catherine said, I'm from the UK, but now I live in Qatar. Do you know where Glenda's from? Karim said, she's from the US. And Catherine said, and what's her job? She works for Dell. Her job is to set up new systems. Nah, dengerin tuh ya kata saya bilang. Itu caranya kita memperkenalkan orang lain. Oke? Nah, ini kalau di sini ini bentuknya kita mengirim email, oke? Cara kita memperkenalkan ke orang lain itu seperti apa? Ya? Coba lihat. My name is Jessica Martin and I am the IT support team leader. The IT support team members are Mahmoud Al-Banawi, Ali Ibrahim, and Guido Peteri. Mahmoud is our network administrator. Ali and Guido are system maintenance officers. My job is to keep our systems going. And what is this? The job is to support you. My contact number is 675-567-567. Best regards, Jessica Martin. Oke, so itu caranya kita menulis email untuk memberikan perkenalan mengenai tim kita, ya. Oke, so saya mau kamu write a reply to the email in sini, ya. Email ini buat reply-nya, kamu kenalkan juga diri kamu dan 3 orang di grup kamu. Anggap sajalah kamu punya anggota, ya. Jadi coba kamu di sana balasan emailnya dibuat. Oke, next kita masuk ke jobs in IT. Oke. Sekarang saya mau kamu list apa aja IT jobs yang kamu tahu, ya. Lalu setelah itu kamu baca bagian introduction team ini, lalu lengkapi bagian 1 sampai 4. Oke? Coba kita cek. Hi, I'm Sylvia. I create usernames and passwords and I set firewalls. This is Isabel. Her job is to plan and design the network. And this is Andrew. His job is to make sure all the computers work properly. Finally, Mark and Latika. Their area is data processing. We all work for the university. Our offices are in building 8. So, sekarang kita cari jawabannya. Sylvia is a. What is Sylvia? Apa kerjaan Sylvia? Isi. Kamu cari, kamu tulis sendiri catatan kamu, nanti saya cek ya. Isabel seorang apa? What is Isabel? And Andrew is an
And Mark and Latika are? Kamu jawab sendiri. Oke. Nah, kita masuk ke bagian language sekarang. Kita menggunakan present simple or simple present tense to talk about our routines and things that are permanent or happen all the time. Kita menggunakan present tense untuk menyatakan bentuk kegiatan sehari-hari kamu atau rutinitas kamu, ya, sesuatu yang rutin, ya. And then mengenai hal-hal yang bersifat permanen yang selalu terjadi di kehidupan kamu, itu dia. Bentuknya seperti apa sih? Kalau bentuk pertanyaan yang keluar adalah what do you do, itu menanyakan tentang pekerjaan kamu, bukan mengenai apa yang kamu lakukan. Apa kamu lakukan, bukan itu. What do you do adalah what is your job? What do you do for life? What is your occupation? Itu artinya. Oke? Okay? And what does she do itu sama saja, cuman bedanya dia menggunakan bentuk subjek yang tunggal. Where does she work berarti nanyain di mana dia kerja. Oke? Okay? She works for IBM in Poland. Okay, dia bekerja untuk IBM di Polandia. She doesn't work in Estonia. Dia tidak bekerja di Estonia. Where do they work? Sama saja. They work for Siemens in Egypt. Okay, dia bekerja untuk Siemens in Egypt alias Arab. Do you work di Mesir ya? Do you work in IT? Kalau ditanyanya pakai do or does, berarti jawabannya yes or no saja. Okay? Now coba lihat ini. Let's just skip it karena nanti saya belum buka. Ini nanti saya akan kasih bagian listening ini di audio group ya. Nanti saya akan bacakan, kamu harus menjawab, mengisi langsung. Okay. So look at this. Saya akan kasih listening 5 ini di bagian dikirim di audio di grup. Silakan kamu nanti isi saja langsung setelah mendengarkan audio yang saya kirimkan. Oke? Okay? So, jadi ini bentuk pertanyaan yang biasanya kita akan gunakan ya. Where do you work? What about you? What do you do? What do you want to know? And where does you work? Ini biasa sekali. Okay, listen and repeat these questions. Kamu ulangi lagi. Sekarang saya mau kamu juga mempersiapkan writing ini ya, mengenai your dream job and write a job description for the job of your choice. Tidak hanya sampai di sini, setelah kamu menulis bentuknya, writingnya, then you are going to speak it up. Kamu nanti akan setelah itu menceritakan mengenai dream job kamu dan apa saja sih job description untuk pilihan job yang kamu ambil. Oke? Paham ya? Nanti saya akan ulangi lagi di group. Then we go to schedules. Okay. Okay, di bagian schedule ini bagaimana cara kita menschedulkan mengenai pekerjaan. Look at this. This is how you communicate, okay? Jadi fokus kita di sini tidak hanya di menulis, listening, tapi juga akan speaking ya. Pelajaran tenses yang sudah kamu pelajari di semester di sebelum Meet akan keluar di sini. Jadi kamu aplikasikan di sini. Okay, we go to here. Saya akan memberikan audio untuk listening ini di grup. Jadi pastikan nanti pada saat audionya saya share, kamu sudah ready dengan kertas dan kamu sudah siap untuk menjawab. Dan pastikan setelah itu petunjuk yang saya berikan adalah kamu akan merekam percakapan ini dengan kamu sendiri sebagai orangnya, si Penelope and Dawn. So, jangan sampai salah menyalin jawaban. We go to language sekarang. Nah, di sini kita menggunakan app untuk clock times, untuk waktu. What time does it start, or what time does it begin, or what time does it finish, or what time does it end? Itu sama aja. Kita menggunakan bentuknya present tense. When do you have a break? Kapan kamu istirahat? So, bagaimana cara menjawabnya? It starts at 9:15. Nah, 9:15 itu adalah bentuk yang biasa sekali kita sebutkan ya. Bentuknya yang bentuk dari how to say this, not official, but cara membaca waktu tidak hanya dengan membaca angkanya saja 9:15, 8:30, or 4 or 5 ya, bukan begitu. Jadi kita bisa menggunakan bentuk past and to. Past kita pakai, saya akan share sebentar.
Oke. Jadi bentuk penulisan waktu itu ya, membaca waktu itu tidak selamanya dengan bentuk yang general saja. Ada bentuk yang formal. Formal itu kita menggunakan past and to. Nah, past ini seperti apa sih ya? Oke, saya akan draw something for you. Oke. Let me. You need to help me out with this. Oke, coba lihat ini ya. Oh, it's nice. Oke, jadi di sini mana sih cara nulisnya ya, nulis. Oke, ini di sini kan 12 ya. Ah, nggak bisa. Eraser. Oke. Oke, ini kan di sini nanti ada tuh di bagian huruf. Saya nggak tahu nih gimana cara menulis. Oke, di sini kan bagian atas ini kan 12 ya. Jadi dari bagian sini ke sini ya. Oke, ini dibagi 2. Kalau dia sudah dalam bentuk 12, oh sorry, okay. 00 sampai ke bawahnya itu 30, maka kita akan menggunakan past. Past. Tapi kalau sudah masuk ke bagian 31 sampai ke 59, how to say it? Oke, make it easy. Dari jam 00 sampai ke jam 6 PM ya, kita menggunakan past. No, it's not PM. 30 menit. Oke, kita menggunakan past. Oke, paham sampai di sana? And then dari 31 sampai 59 menit. Ya, kita menggunakan to. Oke. Make it clear now. Susah juga menjelaskan kalau nggak pakai papan tulis ya. Oke. Look. Kalau jamnya itu seperti ini, ya. 10 lewat 5. Berarti ini kan kategorinya dari 00 sampai 30 ya. Oke. So what you can say, kita nggak bisa bilang 10:05, okay, or 10:05, itu salah. Kita letakkan dulu menitnya di bagian depan, yaitu 5. Karena dia lewat, ya kategorinya sampai 30 menit, berarti menggunakan past, berarti 5 past 10. Yang artinya, 5 menit, okay, 5 menit lewat jam 10. Itu artinya. Tapi kalau di sini jam 10.55, ini pakai AM PM ya, nggak pakai yang 24 hours ya, ini pakai 12 hours. Oke, ini berarti 10.55, berarti sudah masuk kategori 31 sampai 59. Ya, ini bukan dibaca 55 menit ke jam 10, salah. Berapa menit lagi ke jam 11-nya? Oke, jadi ada 5 menit. So, 5 minutes to 11. Nah, kayak gitu cara bacanya. Paham nggak? Oke, nah untuk kategori yang penggunaannya itu seperti 12, 15, oke. Ini kan quarter ya, kalau 15 quarter ya, oke. So we say quarter past 12. But if it is like this, we call it quarter to 1. Okay, as well as 9:30. 9:30 means half past 9.
Oke, paham sampai di sana? Ya, jadi jangan bingung ya. Tapi kalau dia masuknya itu begini, 9:31 we say berarti ini 29 to 10. Gitu caranya. Oke? So I hope you understand. Penggunaan bentuk clocking time itu bentuknya past dengan to begini. Jadi jangan bingung ya. Nanti yang anak kamu bingung lagi. Kita masuk ke new share lagi. Oke. Nah, jadi kalau ketemu nih yang seperti ini jam 7:05, 6:45 ya, 10:45. Jadi jangan dibaca 10:45 lagi. Berarti ini 11:45. Oke. 7:05 berarti 7:05. Oke. Lalu 6:45 itu berarti 6:45 ya. 4:35 berarti itu 25 to 5. Jadi jangan bingung lagi. Nanti akan saya berikan kamu soal begini. Tulis tuh menggunakan past and to. Okay, now we go to here. Saya mau kamu ask and answer questions about your daily schedule and breaks. Okay, sekarang coba lihat di sini. What time and or when do you start work? Jam berapa kamu mulai kerja? And then you answer, gimana cara jawabnya? I start at 8. What about you? Dijawab nih teman-teman kamu. I begin at 7 or 7:30 or 9. Okay? Begitu simpelnya kita menanyakan tentang schedule time ke orang lain ya. Okay? Intinya jangan sampai bingung menggunakan kata apa. Okay, there's reading. Coba lihat readingnya di sini. Ada preposition, ada at, inform, from. Silakan kamu masukkan saja ke dalam situ. Kita kerjakan saja sama-sama ya. I work in an office. Kita pakai apa untuk to buy? Pakai in ya. In kita pakai itu untuk tempat, untuk country. And then in juga kita pakai untuk year ya. Jadi jangan sampai bingung. In juga kita pakai untuk month. Okay? I work in an office in Dubai, but I am from Canada. I work blah 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 SAP there. I work at menandakan kita menyatakan location tempat. SAP there. I start work from 8:15. Have lunch in the cafe at 1:30. And finish about 5. Now, it's your turn. Giliran kamu untuk menulis bentuk yang sama dengan berdasarkan schedule kamu masing-masing. Oke? Okay? Pastikan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Now we go to spelling. Oke. Okay. Coba kamu lihat ada beberapa acronyms di sana yang harus kamu tahu seperti HTML, FTP, and WLAN. So HTML itu apa? Hypertext Markup Language, ada FTP, File Transfer Protocol, and WLAN itu Wireless Local Area Network. Okay. So for listening saya akan berikan ke kamu nanti di grup. Pastikan kamu mendengarkan dan saya mau kamu mengulang karena ini pembahasannya mengenai spelling. Pastikan cara saya men-spell kamu itu tahu dan kamu itu dengar. Okay. So, setelah ini saya mau kamu mengulang ya, bagaimana cara nge-spell atau mengeja kata-kata tertentu. Nanti saya akan minta kamu langsung kerjakan sendiri. Okay, now I think that's all ya. Nanti akan saya berikan kamu soal ini di iLearn kamu juga. Jadi tolong dikerjakan satu paket ini, okay? Dari awal sampai akhir, saya mau kamu kerjakan dan dikumpulkan ke iLearn kamu. So, selesai sudah untuk materi working in the IT industry. Ingat, kita membahas dari awal bagaimana cara kita how to introduce ourselves dan juga memperkenalkan orang lain. Oke, bagaimana cara greeting, bagaimana seharusnya kita memulai percakapan. Oke, and then after that kita membahas tentang schedule juga. Ya, lalu kita membahas tentang spelling juga, ya. So it's not difficult. I want you to please practice a lot, especially you need to speak a lot.
Kita sudah belajar action ya. I want you to apply that in this lesson. Banyak sekali percakapan yang tadi saya munculkan. I want you to practice. Ingat, saya akan minta kamu untuk lebih aktif lagi untuk berbicara di sini ya. Not only writing, kamu juga akan speaking. Listening sudah pasti karena saya akan memberikan audio ke kamu dan kamu akan mendengarkan, mencari, mengisi jawaban. Oke, reading juga sudah ada langsung di sana. So, thank you so much for your attention. Saya akan ketemu kamu lagi in the next meeting. And pastikan you make a note during our lesson today. And then pastikan lagi you give me a question. Okay? So good luck and bye.